Halo sobat-sobat BUMDes di seluruh Indonesia, bertemu lagi dengan saya Romulo Marpaung di channel kesayangan kita, yaitu Klinik BUMDes Channel. Channel yang selalu membahas seputar BUMDes, karena kalau bicara BUMDes, ya Klinik BUMDes tempatnya. Terima kasih karena Anda telah mengunjungi dan mensubscribe channel ini. Dan bagi Anda yang baru pertama sekali mengunjungi channel ini, mohon sekiranya berkenan untuk menekan like dan subscribe agar kita semakin termotivasi membuat konten-konten yang mudah-mudahan bermanfaat dan bisa berkontribusi di dalam pengembangan BUMDes di Indonesia. Dalam video kali ini kita akan membahas satu hal yang menjadi masalah dalam pengelolaan BUMDes dan UMKM di Indonesia. Boleh dikatakan hampir semua BUMDes dan UMKM yang mati suri bahkan mangkrak bisa dipastikan tidak melakukan hal ini. Dan begitu juga sebaliknya, BUMDes dan UMKM yang sukses pasti melakukan hal ini sebelum melakukan investasi, walaupun mungkin tidak dibuat secara tertulis. Apa itu? Yaitu adalah analisa kelayakan usaha. Hal ini sangat penting diketahui dan dibuat oleh Direktur BUMDes atau teman-teman pengusaha UMKM. Kali ini kita berikan judul analisa kelayakan usaha pada BUMDes dan UMKM adalah suatu keharusan. Apa itu analisa kelayakan usaha? Analisa kelayakan usaha atau bisnis merupakan suatu kegiatan untuk mengevaluasi, menganalisa, dan menilai layak atau tidaknya suatu usaha itu dijalankan. Tujuannya adalah untuk mengetahui atau menghindari atau minimalisir kerugian dan kegagalan investasi atau penanaman modal di kemudian hari. Lalu aspek apa saja yang harus dilakukan analisa sehingga suatu usaha atau bisnis dikatakan layak atau tidak? Yang pertama adalah aspek pasar dan pemasaran, yang kedua aspek teknis operasional, yang ketiga aspek manajemen dan organisasi, dan yang keempat adalah aspek keuangan, yang kelima aspek biaya, harga jual, dan keuntungan. Tentu saja Anda boleh menambah aspek-aspek yang perlu dianalisa selain aspek yang 5 yang akan kita jelaskan. Namun dalam video kali ini kita hanya menjelaskan kelima aspek ini. Lalu bagaimana cara melakukan analisa kelayakan usaha? Yang pertama adalah untuk melakukan analisa terhadap aspek pasar dan pemasaran. Hal ini meliputi analisa terhadap permintaan pasar, persaingan usaha, segmen pasar, wilayah pemasaran, kendala-kendala yang dihadapi, dan strategi pemasaran. Mengenai strategi pemasaran yang umum dilakukan adalah strategi 4P atau marketing mix, yaitu strategi produk, di mana jenis produk, ukuran, kemasan, merek atau label, PIRT, halal, BPOM, dan SNI sudah harus dipikirkan sejak awal. Kemudian yang kedua adalah strategi tempat. Hal ini menyangkut tempat penjualan produk yang akan dihasilkan. Kemudian, apakah penjualan dilakukan secara langsung melalui agen, supermarket, atau melalui online? Kemudian ada yang disebut dengan strategi harga. Hal ini menyangkut berapa harga jual yang akan ditetapkan, dan harga jual tersebut disesuaikan dengan biaya produksi atau harga pokok penjualan dan keuntungan yang diharapkan. Dan yang keempat adalah strategi promosi atau promotion. Hal ini menyangkut bagaimana cara mempromosikan
produk yang kita hasilkan, apakah melalui iklan, brosur, spanduk, melalui medsos, atau mungkin mengikuti pameran dan lain-lain. Lalu aspek teknis dan produksi. Analisa terhadap aspek ini meliputi aspek proses pembangunan fisik atau pembangunan pabrik tempat proses produksi dilaksanakan. Kemudian perlu juga diperhatikan peralatan dan mesin produksi, kemudian teknik pengoperasionalnya dan proses produksi. Ini juga menyangkut SOP proses produksi. Dan yang kelima, mengenai ketersediaan bahan baku utama, bahan tambahan, dan kemasan yang digunakan. Yang keenam adalah kualitas dan jenis produk yang dihasilkan. Dan yang ketujuh adalah karyawan bagian produksi atau bagian pelayanan. Kemudian aspek yang ketiga adalah aspek manajemen dan organisasi. Hal ini menyangkut bagaimana struktur organisasi dan pembagian kerja. Misalnya SDM bagian pemasaran ini bertugas dan bertanggung jawab mengenai strategi pemasaran dan penjualan secara keseluruhan, termasuk juga penelitian pasar, menetapkan harga jual, promosi, dan saluran distribusi, serta kepuasan konsumen. Dan hal ini kita harus pastikan bahwa mereka sudah memiliki pengalaman di dalam dunia pemasaran. Kemudian SDM bagian keuangan dan administrasi. Hal ini atau SDM ini bertugas dan bertanggung jawab mencari sumber dana, memutuskan penggunaan dana, menyusun pembukuan dan laporan keuangan. Lalu ada bagian produksi dan operasi. SDM yang bertugas di dalam bagian produksi ini bertugas dan bertanggung jawab untuk mencari sumber bahan baku dan kemasan, menyusun rencana produksi, membeli alat-alat produksi yang dibutuhkan. Dan kalau memang BUMDes atau UMKM yang Anda kelola menghasilkan suatu produk atau mengolah bahan baku menjadi barang jadi, atau bahkan mungkin memberikan pelayanan kepada konsumen atau masyarakat, maka sebaiknya disusun SOP yang menjadi pedoman dalam menjalankan tugas. Jadi SOP ini menjelaskan tahapan produksi atau pelayanan dari awal sampai akhir dengan finishing atau sampai dengan selesai, termasuk mekanisme penerimaan dan pengeluaran uang. Kemudian di dalam analisa aspek keuangan meliputi analisa kebutuhan dana dan investasi, analisa sumber dana, analisa modal kerja, analisa biaya operasional, kemudian menghitung proyeksi laba yang diharapkan, dan menganalisis kelayakan berdasarkan kriteria penilaian investasi yang terdiri dari payback period, net present value, internal rate of return, dan profitability index. Namun di dalam video kita kali ini, kita hanya membahas analisa kelayakan usaha berdasarkan penilaian investasi dengan menggunakan analisa payback period, atau kira-kira berapa lama investasi itu akan kembali. Kemudian yang terakhir adalah analisa terhadap aspek biaya, harga jual, dan keuntungan yang diharapkan. Dalam melakukan analisis terhadap biaya, harga jual, dan keuntungan ini, kita harus memperhatikan biaya bahan baku utama maupun biaya bahan penolong. Kemudian biaya tenaga kerja langsung, yaitu yang langsung memproses produksi.
kemudian biaya gaji pimpinan atau karyawan, juga biaya administrasi dan ATK, biaya promosi, biaya overhead, kemudian harga pokok penjualan, lalu keuntungan yang diharapkan, barulah terakhir kita menentukan harga jual produk yang akan kita jual. Sebagai ilustrasi, kita membuat di sini ilustrasi analisa aspek keuangan, biaya, keuntungan, dan waktu pengembalian investasi. Misalnya, BUMDes atau UMKM Anda memiliki data-data sebagai berikut. Investasi awal yang terdiri dari sewa gedung atau tempat, nilainya 15 juta. Untuk pembelian mesin, nilainya 35 juta. Pembelian peralatan 10 juta. Maka total investasi awal itu sebesar 60 juta. Setelah usaha berjalan, BUMDes atau UMKM melakukan atau memperoleh penjualan sebesar 120 juta. Jadi data-data yang dibuat di sini adalah data selama 1 tahun. Kemudian BUMDes juga mengeluarkan biaya operasional yang terdiri dari bahan baku sebesar 60 juta, gaji karyawan 30 juta, biaya perlengkapan 9 juta, dan biaya penyusutan sebesar 1 juta. Sehingga total biaya operasional selama 1 tahun sebesar 100 juta. Nah, berdasarkan data-data ini, kita bisa menghitung berapa laba yang diperoleh BUMDes ini selama 1 tahun dengan mencari selisih antara penjualan dikurangi dengan biaya operasional, di mana dalam ilustrasi ini penjualan selama 1 tahun sebesar 120 juta dan biaya operasional yang dikeluarkan sebesar 100 juta. Maka laba yang diperoleh BUMDes ini selama 1 tahun adalah sebesar 20 juta. Berdasarkan laba yang diperoleh selama 1 tahun, maka kita bisa menghitung kira-kira berapa lama investasi tersebut akan kembali. Itu bisa dihitung dengan cara membagi total investasi dibagi dengan laba yang diperoleh setiap tahun. Nah, berdasarkan data ini, maka payback period atau waktu pengembalian investasi adalah 60 juta dibagi dengan 20 juta, diperoleh hasilnya selama 3 tahun. Jadi dari data-data ini bisa disimpulkan bahwa investasi awal yang 60 juta itu akan bisa kembali dalam tempo 3 tahun. Setelah kita melakukan analisis terhadap aspek-aspek sebagaimana disebutkan di atas, artinya ada 5 aspek. Ternyata dari 5 aspek yang telah kita lakukan analisa, ada 3 aspek yang menyatakan layak untuk diteruskan investasi tersebut, dan 2 aspek menunjukkan bahwa usaha tersebut tidak layak untuk diteruskan. Kalau begini kondisinya, sudah bisa kita simpulkan bahwa usaha tersebut layak untuk diteruskan karena lebih banyak aspek yang layak daripada aspek yang tidak layak. Menyangkut aspek yang tidak layak, kita masih punya kesempatan untuk melakukan pembenahan terutama kepada SDM yang bertugas di dalam bidang produksi dan SDM di bagian pemasaran, kemudian bagian
keuangan, dan lain-lain. Nah, kita masih punya kesempatan untuk melakukan peningkatan kapasitas. Jadi, karena aspek yang layak lebih banyak, kalau begini kondisinya, maka investasi tersebut layak untuk dilanjutkan. Nah, demikian ulasan kita kali ini mengenai analisa kelayakan usaha. Mudah-mudahan video kita kali ini bisa membantu teman-teman pengurus BUMDes yang selama ini kebingungan bagaimana menyusun sebuah kelayakan usaha. Jadi Anda tinggal mencocokkan dari sekian banyak aspek yang Anda harapkan atau Anda buat sebagai suatu kriteria penilaian, tinggal nanti melakukan kajian mana yang lebih banyak aspek yang menyatakan layak. Kalau memang lebih banyak layaknya, sebaiknya ya investasi tersebut dilanjutkan. Tetapi kalau memang lebih banyak aspek tidak layaknya, maka sebaiknya usaha tersebut ya dihentikan atau dicari bidang usaha yang lain. Nah, demikian ulasan kita kali ini. Saya Romulo Marpaung mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan jangan lupa tekan tombol like and subscribe. Dan kalau video ini Anda rasa bermanfaat, silakan share kepada teman-teman yang lain. Ikuti terus video kita selanjutnya hanya di channel YouTube kesayangan kita, yaitu Klinik BUMDes Channel. Karena kalau bicara BUMDes, ya di Klinik BUMDes tempatnya. Salam BUMDes.